Bro, gue pengen investasi, tapi bingung nih. Kenapa bro? Pusing nih, mau investasi tapi nggak punya banyak waktu buat mantau pergerakan grafik pasar. Ntar rugi dong gue kalau tiba-tiba pasar anjlok. Iya, ada banyak strategi sih untuk investasi supaya dapat tingkat pengembalian yang sesuai. Nah, kalau lo ngerasa nggak punya banyak waktu untuk memantau pasar, lo bisa coba strategi dollar cost averaging. Gimana tuh? Yang ada di pikiran lo kan, gimana seandainya pasar turun pas kita baru aja investasi? Umumnya, pasar dan ekonomi bergerak secara fluktuatif dan nggak ada seorang pun yang bisa prediksi kapan waktu yang tepat untuk mulai beli dan menjual investasinya. Dollar cost averaging atau DCA adalah salah satu strategi investasi yang bisa mengantisipasi penurunan pasar. Strateginya adalah dengan cara menginvestasikan sejumlah dana yang jumlahnya relatif sama secara berkala dan konsisten. Kok bisa? Gimana cara kerjanya tuh? Misal, lo punya dana 500 juta rupiah untuk diinvestasikan di rupiah equity fund. Harga NAB pada saat tahun pertama lo invest adalah Rp12.000. Kalau lo beli equity fund dengan cara lump sum, maka modal awal lo adalah 500 juta rupiah dibagi harga NAB tahun pertama lo beli. Misalnya Rp12.000, maka jumlah unit yang lo dapat adalah 41.666 unit. Kemudian kita bandingkan dengan metode dollar cost averaging. Kalau dengan metode ini, lo mengeluarkan dana invest secara bertahap bro. Di tahun pertama, saat NAB di harga Rp12.000, lo hanya mengeluarkan dana investasi sebesar 100 juta rupiah. Jadi lo dapat 8.333 unit. Karena IHSG bergerak naik turun di tahun-tahun berikutnya, tentunya harga beli investasi di tahun-tahun berikutnya juga beragam. Sehingga jumlah unit yang lo dapat juga beragam. Misal, di tahun kedua, di saat harga NAB turun Rp11.800, lo tetap beli rupiah equity fund senilai 100 juta rupiah. Berarti, di tahun kedua itu, lo dapat 8.474 unit. Berapapun harga NAB, lo terus konsisten menginvestasikan uang lo senilai 100 juta rupiah tersebut selama 5 tahun. Ketika IHSG naik, jumlah unit yang lo dapat lebih sedikit. Ketika IHSG turun, jumlah unit yang lo dapat lebih banyak. Walau sampai di tahun kelima, IHSG belum kembali ke harga di tahun pertama, lo bisa mengurangi dampak fluktuasi harga IHSG jadinya bro. Coba kita hitung. Jumlah unit yang berhasil lo kumpulin selama 5 tahun dengan metode dollar cost averaging. Jumlah unit yang berhasil lo dapatkan adalah 43.229 unit. Bandingkan dengan metode investasi lump sum, lo hanya dapat 41.667 unit. Kalau lo jual semua unit lo di tahun kelima dengan nilai NAB sebesar Rp11.800, maka metode lump sum akan memberikan hasil investasi sebesar jumlah unit dikali nilai NAB, yaitu Rp41.667 dikali Rp11.800. Nilai investasi yang lo dapat sebesar Rp491.658.800. Berarti lo minus atau rugi sebesar Rp8.341.200 dari modal awal yang lo invest kan? Sedangkan dengan metode dollar cost averaging, nilai investasi yang lo dapat sebesar Rp510.102.200. Lo dapat keuntungan dari modal awal lo. Wow, gitu ya? Iya bro, tapi metode dollar cost averaging ini ada kelemahannya. Karena di saat harga instrumen investasi sedang dalam tren naik, investor kehilangan kesempatan untuk dapat keuntungan lebih besar melalui manuver beli di saat harga rendah dan jual di saat harga tinggi. Nah, keunggulannya, DCA ini berguna untuk meminimalkan risiko investasi untuk instrumen investasi dengan volatilitas tinggi. Nggak memerlukan dana investasi yang sifatnya sekaligus. Praktis, karena investor nggak perlu analisis waktu penempatan. Dan efektif apabila dilakukan dengan konsisten dalam waktu yang panjang. Wah, paham banget sekarang gue bro. By the way, lo kan dari asuransi AIA Financial. Kok ngomongin investasi sih? Ini karena AIA Financial punya produk asuransi unit link, di mana salah satu fiturnya adalah investasi bro. Dan karena ini produk asuransi, yang terpenting lo juga dapat proteksi dari risiko. Kalau di asuransi unit link, gimana cara aplikasiin DCA-nya? Jadi misalnya,
lo beli polis asuransi unit link dari AIA, maka sebagian dari premi yang lo bayarkan akan diinvestasikan ke jenis dana yang lo pilih. Nah, prinsip DCA itulah yang diaplikasikan ke sini, bro. Oh, jadi gitu ya? Oke lah kalau gitu bro. Gue jadi mau beli polis asuransi sekarang.